Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yuvensius Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi ekonomi kelas 10 tentang manajemen. Nah, sebenarnya manajemen ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Nah, tetapi ini adalah video lanjutannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bidang-bidang dari manajemen itu sendiri. Nah, apa saja sih yang menjadi bidang-bidang manajemen itu sendiri? Nah, ternyata yang kita bahas hari ini ada 5 bidang manajemen. Nah, yang pertama adalah manajemen produksi, yang kedua adalah manajemen pemasaran, yang ketiga adalah manajemen personalia, yang keempat adalah manajemen pemasaran, yang kelima adalah manajemen administrasi. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah manajemen produksi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan manajemen produksi? Nah, kalau berkaitan dengan produksi berarti pengelolaan produksi secara keseluruhan, baik itu dari pada saat diproduksi, awal produksi, perencanaan produksi, sampai pada hasil produk yang diproduksi. Nah, manajemen produksi dapat diartikan adalah rancangan kegiatan atau rencana kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah output menjadi input. Nah, mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, menjadi suatu produk, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen produksi. Nah, pembahasan yang kedua dari manajemen produksi ada rancangan sistem produksi. Nah, rancangan sistem produksi berarti berkaitan dengan sistem-sistem atau tahap-tahapan dalam produksi itu sendiri. Nah, ketika merancang sistem produksi, nah, manajemen harus mempertimbangkan ya, rancangan produk, volume produksi, tata letak dari suatu produksi, nah, kemudian proses produksi, serta rancangan kerja. Nah, yang ini kita akan bahas satu persatu lagi ya. Nah, yang pertama adalah rancangan produk. Nah, rancangan produk adalah berkaitan dengan produk yang akan diusulkan. Nah, rancangan produk ini dipelajari oleh bagian produksi untuk mengetahui berbagai aspek yang berhubungan dengan proses produksi. Nah, contohnya, apakah teknologinya mampu memproduksi produk yang diusulkan? Nah, ketika misalnya teknologinya kurang memadai, apakah teknologinya akan diganti dengan teknologi yang baru? Nah, dalam rancangan produk ini harus betul-betul produk yang dirancang harus sesuatu hal yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai merancang suatu produk, oh ternyata itu tidak bisa dilaksanakan misalnya karena pengaruh dari teknologi, sumber daya manusia maupun bahan baku yang sulit didapatkan. Nah, yang kedua adalah volume produksi. Nah, volume produksi ini berkaitan dengan manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang dimiliki. Jangan sampai misalnya, kita mau membuat produk yang terlalu banyak, ternyata teknologi yang kita miliki itu tidak bisa memproduksi produk yang banyak, kapasitas yang banyak. Oke, yang selanjutnya adalah proses produksi. Nah, ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan ya proses produksi yang efisien. Nah, contohnya misalnya ya, apakah perusahaan harus mengganti teknologi dengan teknologi yang baru atau cukup menggunakan teknologi yang lama? Sehingga misalnya di sini harus dilihat proses produksi ini akan menghasilkan mutu juga dari produk tersebut. Ketika misalnya teknologi yang baru, teknologi yang modern yang digunakan, mungkin kemungkinan kualitas dan mutu dari produk tersebut akan lebih bagus. Oke, yang selanjutnya adalah lokasi dan tata letak. Nah, setelah proses merancang proses produksi, berarti selanjutnya adalah merancang lokasi dan tata letak produksi tersebut. Ya, jadi contohnya adalah gudang penyimpanan bahan baku dan gudang penyimpanan hasil produksi itu harus dekat dengan proses produksi, dengan tempat proses produksi itu sendiri. Nah, jangan sampai terlalu jauh ya, karena kalau terlalu jauh juga sulit untuk membawa ke gudang-gudang yang ada atau sulit untuk membawa dari gudang ke proses produksi. Yang proses terakhir adalah dalam sistem produksi adalah rancangan pekerjaan. Nah, rancangan pekerjaan adalah berkaitan dengan kegiatan dalam produksi itu sendiri ya, penetapan pekerja, kemudian standar-standar pekerjaan dan lain-lainnya ya. Nah, penetapan kerja karyawan misalnya ditetapkan bagian A, bagian B, dan bagian C itu ditetapkan berdasarkan masing-masing kemampuannya, berdasarkan skill dan kemampuan masing-masing ya. Kemudian misalnya standar-standar pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh karyawan itu harus pasti ya. Jangan sampai misalnya karyawan ogah-ogahan, datang terlambat dan sebagainya ya. Nah, seperti itu harus diperhatikan oleh
sistem produksi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, bagian yang terakhir dari manajemen produksi ini adalah pengendalian sistem produksi. Nah, dalam pengendalian sistem produksi ini berkaitan dengan kualitas dan mutu barang. Yang pertama yang kita bahas adalah mutu, pengendalian mutu. Yang kedua adalah manajemen persediaan barang. Ya. Yang pertama yang kita bahas adalah pengendalian mutu. Perusahaan harus tetap menjaga mutu barang tetap terjamin ya. Jangan sampai mutu barang itu berubah-ubah. Misalnya pada saat awal pembuatan atau produksi ternyata mutunya bagus banget, kualitasnya bagus banget, tetapi lama-kelamaan dia akan kualitasnya menurun. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, kemungkinan yang terjadi, nah konsumen itu akan lari ke perusahaan lain yang serupa, yang sejenis. Nah, sebenarnya usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan mutu itu beberapa hal. Yang pertama adalah bahan baku. Pemilihan bahan baku yang berkualitas akan menentukan mutu juga yang berkualitas. Nah, jangan sampai memilih bahan baku yang biasa-biasa aja. Nah, ujung-ujungnya juga produk yang dihasilkan akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, bahan baku yang digunakan harus benar-benar bahan baku yang berkualitas bagus juga. Yang selanjutnya adalah teknologi. Nah, untuk pengendalian mutu, teknologi semakin modern, semakin canggih suatu teknologi, kemungkinan besar mutu dari suatu barang, dari suatu produk itu juga akan semakin bagus. Kualitas produk itu akan semakin bagus. Yang ketiga adalah tanggal berlakunya produk. Ini jangan ketinggalan. Jangan sampai misalnya tanggal berlaku produk tidak dicantumkan di produk tersebut. Nah, akhirnya orang kebingungan. Oh, ini produk kapan sih masa berlakunya, kapan berakhirnya? Nah, jangan sampai ya seperti itu ya. Akhirnya orang bisa keracunan dan sebagainya karena menggunakan produk seperti itu ya. Nah, seperti itu. Harus dicantumkan tanggal berlakunya produk tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah pengemasan atau packaging dari produk itu sendiri. Packaging produk akan menjadi daya tarik bagi konsumen. Semakin bagus, semakin menarik misalnya kemasannya, daya tarik konsumen akan semakin tinggi. Nah, seperti itu. Orang mulai melihat suatu barang ketika dilihat dari packagingnya, dilihat dari bungkusnya, dilihat dari kemasannya. Semakin rapi, semakin bagus, semakin unik, itu akan menarik konsumen semakin bagus juga. Yang kedua dalam pengendalian sistem produksi adalah pengendalian manajemen persediaan. Seorang manajer harus memperhatikan persediaan yang ada di perusahaan itu sendiri. Jangan sampai persediaan itu terlalu banyak ataupun kosong ya. Kalau misalnya persediaan terlalu banyak di perusahaan atau di gudang perusahaan akan menimbulkan kerugian buat perusahaan. Kerugian dalam hal apa sih? Yang pertama, barang yang diproduksi terlalu banyak ujung-ujungnya tidak laku dijual, atau misalnya harga dari barang itu sendiri akan turun gitu. Nah, yang kedua adalah jangan sampai juga di perusahaan itu tidak ada persediaan sama sekali atau kosong gitu ya. Nah, ketika misalnya ada pelanggan yang pesan dari daerah tertentu misalnya, oh ternyata kosong di perusahaan kita, barangnya kosong. Nah, itu dipertanyakan oleh pelanggan. Oh, jangan-jangan perusahaan ini kurang siap dalam bersiap memproduksi produk dengan skala yang besar ya. Ini harus diperhatikan, jangan sampai kosong, jangan sampai berlebihan juga ya. Oke, yang kedua yang kita bahas adalah manajemen pemasaran ya. Ini bidang yang kedua dari manajemen itu sendiri, adalah manajemen pemasaran. Nah, manajemen pemasaran sebenarnya adalah pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran ini sendiri, sehingga produk atau barang yang dihasilkan dapat tersampaikan atau dapat sampai kepada konsumen dan memuaskan buat konsumen atau buat pelanggan itu sendiri. Nah, sebenarnya sebelum produk itu dipasarkan, terlebih dahulu harus dipikirkan atau dipastikan apakah produk yang kita hasilkan akan laku dijual di pasar, akan lakukah produk tersebut atau tidak. Nah, itu harus dipikirkan. Jangan sampai kita membuat produk begitu saja tapi tidak memikirkan pangsa pasar, tidak memikirkan apakah produk tersebut akan laku di pasar, apakah produk tersebut akan diminati oleh konsumen atau masyarakat. Nah, itu harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum menghasilkan produk tersebut, sebelum melakukan pemasaran produk tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan harus melakukan beberapa hal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah riset pasar atau penelitian pasar itu sendiri. Riset pasar itu penting.
Nah, ketika melakukan riset dari pasar, pasar itu memberikan informasi yang sangat banyak. Di pasar akan mendapatkan informasi, oh ternyata saat ini masyarakat atau konsumen itu membutuhkan barang yang seperti ini, membutuhkan barang yang seperti ini. Sehingga dari situlah kita dapat menentukan, oh sebaiknya perusahaan kita akan membuat barang yang seperti ini, dengan kemasan seperti ini, dengan bentuk yang seperti ini. Itu harus dipastikan terlebih dahulu, itu harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah segmentasi atau target. Nah, target ini penting ya, segmentasi pasar. Nah, kalau kalian membuat suatu produk, berarti kalian harus punya targetnya. Targetnya apa sih? Misalnya saya membuat suatu produk, misalnya berupa pakaian, targetnya bisa anak-anak, bisa bayi, kemudian bisa orang dewasa, bisa orang tua, misalnya bisa kakek nenek yang sudah tua banget, atau bisa untuk pria, untuk wanita. Itu targetnya tergantung dari produk yang kalian buat. Nah, kalian harus menentukan target dari perusahaan kalian itu sendiri, targetnya untuk siapa. Nah, atau makanan misalnya, makanannya apakah targetnya semua orang bisa makan atau kalangan tertentu saja. Nah, yang selanjutnya adalah bauran pemasaran atau strategi dalam pemasaran. Strategi dalam pemasaran ini sendiri berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama adalah produk, ya. Nah, produk yang kita hasilkan adalah produk yang diinginkan oleh konsumen dengan mutu yang bagus juga. Jangan sampai suatu produk yang kita buat itu adalah produk yang kurang diminati konsumen dengan mutu yang kurang bagus. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan harga. Mutu akan kalah dengan harga. Sebaik apapun mutu, kalau harganya terlalu tinggi, tidak sebanding dengan kualitas, akan mengalahkan mengalahkan mutu tersebut. Akhirnya produk yang kita jual tidak laku di pasar. Jangan sampai harganya terlalu tinggi ataupun jangan sampai harganya terlalu rendah. Gitu ya, akan merugikan kita juga. Dua-duanya akan merugikan produsen itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah promosi. Promosi itu penting untuk dilakukan ya. Keberhasilan pasar rata-rata ditentukan oleh promosi yang semakin banyak. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan tertentu ternama yang menggunakan artis atau orang-orang terkenal seperti pemain bola untuk mempromosikan produk mereka, dan mereka membayar dengan sangat mahal. Tetapi itu adalah salah satu cara yang paling bagus untuk memasarkan produk. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah berkaitan dengan distribusi. Ya, distribusi barang adalah berkaitan dengan cepat dan lambatnya barang itu sampai ke tangan konsumen. Ya, misalnya konsumen membutuhkan suatu hal yang cepat. Nah, apakah perusahaan itu bisa menyediakan dengan waktu yang cepat? Oke, nah yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Nah, kalian pernah dengar gak sih kalau pelanggan atau pembeli itu adalah raja? Nah, di sini kalian harus melayani pembeli, ya, melayani pelanggan dengan maksimal, dengan kepuasan mereka, sehingga mereka mendapatkan kepuasan. Kalian layani pelanggan kalian dengan baik, dengan bagus, sehingga mereka dapat merasakan kepuasan dengan maksimal. Itulah membuat mereka betah, itulah yang membuat mereka nyaman untuk belanja di perusahaan kalian, untuk membeli produk kalian. Nah, kepuasan pelanggan itu sendiri sebenarnya ada 3 aspek yang kita bahas. Adalah yang pertama itu berkaitan dengan mutu. Pelanggan itu merasa puas ketika mendapatkan mutu yang berkualitas. Yang kedua adalah pelanggan itu merasa puas kalau mudah untuk mendapatkan produk tersebut, atau misalnya ketika dikirim, pengirimannya cepat sampai di rumah. Nah, yang tidak kalah penting adalah pelayanan penjual. Nah, kalian sebagai penjual harus tahu ya bahwa pembeli itu adalah raja yang harus dilayani dengan maksimal, dengan bagus. Nah, pelayanan penjual, ramah tamahnya penjual itu penting banget bagi seorang pembeli. Nah, manajemen yang ketiga yang kita bahas adalah berkaitan dengan keuangan atau yang dinamakan dengan manajemen keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan ini sendiri apa sih yang akan dibahas kita? Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana dan menggunakan dana dengan efisien, ya, dengan efektif, dengan efisien. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan ini sendiri. Yang pertama adalah sumber dana. Nah,
sumber dana ada sumber dana yang dari dalam perusahaan dan ada juga yang dari luar perusahaan. Sumber dana yang dari dalam perusahaan misalnya ketika perusahaan mendapatkan keuntungan berupa dividen misalnya, nah laba perusahaan akan ditahan. Laba ditahan untuk memperbesar modal yang ada di perusahaan tersebut, ya. Yaitu sebagai sumber dana dari dalam perusahaan itu sendiri. Sumber dana dari luar perusahaan misalnya perusahaan meminjam uang ke bank atau ke tempat lain. Itu adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Nah, yang kedua adalah penggunaan dana. Penggunaan dana dalam perusahaan itu harus digunakan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai penggunaan dana merugikan perusahaan atau penggunaan dana yang tidak penting ya dalam perusahaan itu. Itu harus diperhatikan, harus dimanajemenkan dengan diatur, dikelola dengan sebaik mungkin. Sebenarnya penggunaan dana dalam perusahaan itu sendiri ada penggunaan dalam jangka pendek seperti misalnya tabungan. Sedangkan penggunaan dana dalam jangka panjang misalnya pembuatan gedung atau pembangunan gedung, pembelian mesin dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pengawasan penggunaan dana ya. Dalam manajemen keuangan, pengawasan penggunaan dana itu penting banget ya. Jangan supaya mengetahui bahwa dana itu keluar masuknya dari mana dan untuk apa. Nah, itu harus tahu ya. Nah, jangan sampai misalnya terjadi ada hal yang tidak diinginkan di perusahaan atau misalnya korupsi dan sebagainya. Penggunaan dana yang salah akan merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, yang keempat yang kita bahas adalah manajemen personalia. Nah, manajemen personalia berarti berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelatihan, pendidikan, pemutusan hubungan kerja perusahaan itu sendiri, karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, ini yang berkaitan dengan manajemen personalia di perusahaan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia adalah seperti pengadaan pegawai, kemudian penilaian pegawai, kemudian promosi, mutasi, dan motivasi ya. Nah, itu kelima hal itu ya. Yang pertama adalah pengadaan pegawai atau penerimaan pegawai. Nah, perusahaan ya, manajemen personalia terkhusus manajemen personalia di sini adalah harus tahu betul-betul bahwa perusahaan membutuhkan karyawan seperti apa, sumber daya manusia seperti apa. Kemudian standar-standar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan misalnya ya. Nah, perusahaan misalnya di bidang produksi atau bidang apa yang ada di perusahaan tersebut membutuhkan misalnya tenaga kerja yang standarnya minimal D3, S1. Nah, yang kedua adalah penilaian pegawai. Penilaian pegawai itu sangat penting ya, supaya mengetahui bahwa setiap pegawai yang ada di perusahaan tersebut memiliki misalnya kemampuan dengan kualitasnya seperti apa sih. Nah, di sini harus dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kualitas dari setiap pegawai itu sendiri. Nah, penilaian pegawai ini sendiri sebenarnya akan memperbaiki kondisi perusahaan ya. Ketika sering dilakukan penilaian buat pegawai juga akan melakukan evaluasi buat dirinya sendiri dan akan menjadi lebih giat lagi bekerja untuk perusahaan. Nah, setelah melakukan penilaian, langkah selanjutnya adalah promosi dan mutasi. Bisa aja misalnya ternyata setelah melakukan penilaian ternyata pegawai A banyak mengalami melakukan pelanggaran, banyak bolos, banyak terlambat datang kerja, perlu dilakukan mutasi ke yang lebih rendah atau bisa jadi juga di PHK, pemutusan hubungan kerja. Nah, ketika misalnya pegawai B itu memiliki prestasi-prestasi tertentu dengan kualitas yang bagus, dia dapat dipromosikan ke jenjang atau level yang lebih tinggi di perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah motivasi. Nah, perusahaan harus perusahaan atau manajer harus memberikan motivasi kepada karyawan ya, supaya karyawan itu dapat dan mau bekerja dengan kualitas yang bagus, dengan maksimal ya, dengan sepenuhnya bekerja untuk perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir adalah yang kita bahas dalam bidang manajemen ini sendiri adalah manajemen administrasi, berkaitan dengan administrasi yang ada di perusahaan itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen administrasi? Nah, manajemen administrasi ini adalah berikan perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi,
pengguna alat yang efektif, dan kemudahan di bidang lain. Nah, yang pertama yang dilaksanakan dalam manajemen administrasi adalah pengadministrasian kegiatan, ya, pengadministrasian kegiatan. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan, apalagi perusahaan yang besar, akan banyak kegiatan-kegiatannya. Oleh karena itu perlu diadministrasikan, baik itu misalnya penggunaan alat, surat menyurat dan sebagainya yang ada di perusahaan tersebut, berkaitan dengan perizinan dan sebagainya yang ada pada perusahaan tersebut. Nah, yang kedua adalah pemakaian alat-alat perkantoran. Itu perlu diadministrasikan supaya tahu misalnya jumlah yang ada, alat-alat yang ada di kantor itu jumlahnya segini, dengan yang bagusnya segini dan perlu diperbaiki segini. Itu akan update setiap bulan, ya. Itu yang harus perlu diadministrasikan oleh perusahaan, ya. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan organisasi, ya. Ternyata dalam manajemen administrasi ini memberikan data-data kepada perusahaan, ya, untuk perusahaan itu mengambil keputusan. Nah, seperti misalnya data-data itu adalah data-data akuntansi berkaitan dengan perkembangan perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan mengambil keputusan kedepannya dari perusahaan tersebut.